Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan inti akidah Imam Asy-Syafi'i yang disampaikan dalam kitab ini, ya. Sekarang kita sampai pada bab majaa anil Imam Syafi'i rahimallah fi makarimil akhlaq. Bab tentang ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallah yang berkaitan dengan akhlak yang mulia. Sebelum kita baca riwayat-riwayat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang masalah ini, perlu kita sampaikan beberapa muqaddimah, dan ini sudah pernah kita sampaikan juga dalam pembahasan kitab sebelum ini, yaitu kitab apa? Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullahu ta'ala. Dan ini salah satu kebiasaan sebagian ulama Ahlus Sunnah yang menulis kitab akidah, setelah pembahasan akidah baru disampaikan pembahasan masalah al-akhlak. Di sini yang pertama menunjukkan pentingnya akidah, bahwasanya akidah lebih penting daripada al-akhlak. Ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitab beliau Al-Ibana As-Sughra. Demikian pula oleh Imam Al-Muzani dalam kitabnya Syarh Sunnah. Setelah pembahasan masalah akidah, usulu al-akidah, usulu sunnah, beliau lanjutkan dengan pembahasan masalah al-akhlak. Demikian pula dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Setelah pembahasan masalah al-akidah, arkanul iman as-sittah, pembahasan masalah usul sunnah, dilanjutkan pembahasan masalah al-akhlak. Di sini ada poin yang penting, yaitu yang pertama menunjukkan pentingnya akidah.
Yang kedua, bahwasanya akidah lebih utama daripada al-akhlak. Yang ketiga, selayaknya bagi ahlu sunnah untuk lebih mementingkan akidah daripada al-akhlak. Ta'alluman wa ta'liman. Baik ketika belajar maupun mengajar. Demikian pula dalam berdakwah. Dipentingkan akidah daripada al-akhlak. Setelah lulus misalnya Jamiah Islamiyah, ya, puluhan tahun tidak menyentuh akidah, kajian tauhid, ya kecuali 1-2. Semua hidupnya dalam berdakwah masalah akhlak, masalah fikih kontemporer atau yang semisal dengannya. Makanya setelah itu apa? Lupa akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang dikaji masalah riba. Sehingga lupa mencaci maki pemimpin itu bid'ah sabaiyah. Ini bahayanya apa? Melalaikan poin yang ketiga ini. Bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sesuatu yang sebetulnya sudah terang benderang dari dahulu kala. Ulama telah menjelaskan. Ciri khas dakwah salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah memprioritaskan masalah akidah, masalah at-tauhid. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam kitab Minhaj Firqatin Najiyah. Anal firqatan najiyah ta'tabiru tauhid. Bahwasanya al-firqatun najiyah mementingkan masalah at-tauhid, yaitu ifradullahi bil ibadah. Syekh Abdullah Al-Ubailan hafidhallah ta'ala, salah satu masyayikh dakwah salafiyah di Saudi Arabia yang masih hidup sampai sekarang, dalam kitab beliau An-Nubat, ya, li Syarih Sunnah, beliau menyampaikan di antara ciri khas dakwah salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah, hirsuhum ala nasil akidah. Antusias mereka dalam menyampaikan akidah. Tentunya tanpa mengesampingkan yang lain. Dalam Islam ada skala prioritas. Al-aham fal muhim. Ada yang paling penting, ada yang penting. Akhlak, iya penting. Namun ada yang lebih penting lagi. Yaitu masalah apa? Al-aqidah. Jangan dibalik. Akhlak yang diutamakan, akidah dilupakan, bahkan diselisihi. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di antara pelajaran berharga yang perlu kita sampaikan dalam poin, ya, bab ini, bahwasanya ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kenapa akidah lebih penting daripada akhlak? Ini sudah kita sampaikan karena menyimpang dari akidah salaf, akidah sahihah, itu kalau enggak kafir ya ahli bid'ah secara global. Ya. Ini salah satu apa? Yang menunjukkan pentingnya akidah. Kenapa akidah lebih penting daripada akhlak? Yang pertama tentunya apa? Ini memang dijelaskan oleh nas Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW. Rasul SAW 10 tahun pertama di kota Mekah dakwanya hanya tauhid, tidak ada yang lain. Ya. Kemudian tadi kenapa kok lebih penting akidah daripada akhlak? Karena tadi kalau sudah menyimpang dari akidah sahihah, akidah salaf, kemungkinan ya salah satu dari dua tadi. Kalau nggak kafir, ya ahli bid'ah. Contoh misalnya yang sampai keluar dari Islam. Para ulama sepakat mengatakan, man qala Al-Quran makhluk faqad kafara. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ya. Dan ini yang sudah kita lewati dari ucapan Imam Syafi'i yang beliau mengkafirkan seorang yang bernama siapa? Ada yang masih ingat? Murajaah sedikit yang sudah kita pelajari. Hafs al-Farad yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka langsung divonis oleh Imam Asy-Syafi'i kafir. Atau yang kedua, kalau dia menyelisih prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, kalau nggak kafir ya mubtadi'. Seperti ucapan Imam Ahmad rahimahullah, wa minas sunnatil lazimah allati man taraka khoslatan minha walam yakul biha wala yu'min biha lam yakun min ahliha. Di antara prinsip-prinsip sunnah yang barang siapa meninggalkan salah satu darinya, menyimpang ya dari salah satu
prinsip ahli sunnah, maka dia bukan termasuk ahliha, bukan termasuk ahli sunnah. Dan beliau menyampaikan di antara prinsip ahli sunnah wasam wa ta'alil a'imma wa amiril mu'minin bararkan al fajira. Di antara prinsip ahli sunnah mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang fajir. Pemimpin yang zalim tetap ditaati. Ya, sekali lagi adalah prinsip ahli sunnah wal jamaah yang barang siapa menyimpang darinya, dia bukan termasuk ahli sunnah. Ini pentingnya apa? Pembahasan akidah dibandingkan masalah akhlak. Kalau menyimpang dari akidah, salaf akidah ahli sunnah, kalau nggak kafir ya ahli bid'ah. Ini hukum secara apa? Umum. Beda dengan kalau orang itu menyimpang dari akhlak yang mulia. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, orang itu tidak dikatakan keluar dari firqatun najiyah meskipun dia apa? Berdosa, kurang imannya kalau dia melanggar salah satu akhlak yang diwajibkan oleh Allah untuk dia berperangai dengan. Makanya sudah pernah kita sampaikan ucapan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ketika beliau mendefinisikan as-sunnah dalam hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Bahwasanya kata beliau as-salaf katsirun yaqulun bi anna as-sunnah ma yata'allaq bil i'tiqadat. Atau kama qala rahimallahu taala. Bahwasanya kebanyakan ulama as-salaf menggunakan istilah as-sunnah untuk bermakna akidah. Kenapa demikian? Kata beliau li'annaha asluddin. Karena ini berkaitan dengan pondasi agama, wali annal mukhalif ala khatarin adzim. Karena orang yang menyelisih akidah itu dalam bahaya yang sangat besar. Yaitu tadi kalau nggak kafir ya ahli bid'ah. Naudzubillah min dzalik. Beda dengan salah dalam masalah apa? Al-akhlak. Paham insyaallah ya? Kemudian yang perlu kita sampaikan juga, apa makna al-akhlak? Al-karimah. Kata sebagian ulama salaf seperti Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, al-akhlakul karimah adalah yang dari Mahat Al-Kautsar. Alhamdulillah sudah kita pernah bahas kitab Makarimul Akhlak oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah via Zoom di Mahat Al-Kautsar Sidoarjo. Semoga Allah memberkahinya dan menjaganya dari segala makar-makar orang jahat dan dari kejelekan orang-orang yang hasad. Nah, apa arti akhlakul karimah? Tak usah lihat YouTube ataupun Nah, ma makna al-akhlakul karimah? Lupa. Hah? Atau termasuk akhlak karimah tawadhu ya? Tapi juga teman-teman. Taib, kata sebagian ulama as-salaf al-akhlakul karimah badlun nada wa kaful adha wa talaqatul wajhi. Secara umum, akhlakul karimah adalah ini kalau berkaitan dengan muamalah antara hamba dengan hamba. Karena kalau Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab tersebut membagi akhlak ada dua. Akhlak yang berkaitan antara hamba dengan Al-Khaliq. Makanya kata beliau tidak tepat kalau dibatasi akhlak hanya antara hamba dengan hamba. Tapi lebih dari itu. Akhlak itu ada dua, akhlak hamba kepada Khaliqnya dan yang kedua akhlak hamba kepada makhluk yang lainnya, kepada hamba Allah yang lainnya. Adapun definisi akhlak antara hamba dengan hamba, maka artinya adalah badlun nada, memberi kebaikan kepada orang lain. Badlun nada. Wakaful adha, yang kedua mencegah dari keburukan, kejelekan terhadap orang lain. Dan yang ketiga, talaqatul wajh. Bermuka
manis atau berseri-seri tersenyum kepada yang lain. Itu diantara definisi ulama salaf secara umum tentang al-akhlak al-karimah. Badrun nada, memberikan kebaikan kepada orang lain, entah memberikan ilmu, memberikan harta ataupun pikiran ataupun ucapan yang baik, tidak berbuat jelek kepada orang lain, baik dengan menyesatkannya, baik dengan mendoliminya ataupun merusak kehormatannya. Ini termasuk apa yang dikatakan oleh para ulama minal akhlaki al-karimah. Kemudian perlu kita sampaikan juga, di saat-saat seperti sekarang ini, kata-kata akhlak ini sudah kita sampaikan juga seperti kata ulama, kalau dalam segi bahasa Arab seperti ucapan yang matop, seperti karet, ya, bisa ditarik ke sana kemari. Ketika ada seorang santri gak nurut sama kiainya, wah ini gak berakhlak. Padahal kiainya sesat misalnya, ustadznya sesat misalnya, ustadznya nyuruh ya untuk berbuat kebid'ahan, sang murid tidak mau misalnya, dikatakan ini apa? Durhaka kepada gurunya. Apakah seperti itu dinamakan orang yang tidak berakhlak? Ini sekali lagi harus betul-betul selektif. Misalnya ada anak disuruh ya beli rokok sama bapaknya, anaknya nggak nurut karena anaknya tahu hukum make ataupun menghirup al-hisab ya. Itu hukumnya haram berdasarkan ayat dan hadis Rasulullah SAW. Anaknya nggak mau. Kemudian tetangganya ngomong ini anak durhaka. Kenapa? Karena nggak mau membelikan rokok untuk apa? Bapaknya. Apakah itu dibetulkan ucapan seperti itu? Nah itu sekarang lagi kata-kata akhlak terkadang apa? Digunakan seenak udili dewi. Oh ini nggak berakhlak. Kenapa? Nggak nurut sama ustadznya. Ustadznya yang sesat. Ustadznya yang nggak benar, nggak beres. Paham? Iya. Adapun yang kadang mengarahkan umat, mendakwakan umat kepada tauhid, kepada sunnah Rasulullah SAW, membantah kesesatan, dianggap apa juga tidak berakhlak. Sedangkan yang menyesatkan umat, posting-postingannya sesat, menyebarkan kebodohan, kejahilan kepada umat, masalah akhlakul karim. Kenapa? Karena followernya banyak. Kalau followernya banyak, Fir'aun juga. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakallah, harus lebih selektif lagi, harus paham apa itu al-akhlak. Ya, bukan apa yang sesuai dengan hawa nafsu dikatakan itu berakhlak mulia, yang enggak sesuai dengan hawa nafsu dikatakan enggak berakhlak. Maka ini yang betul-betul harus dipahami agar tidak ikut lata mengatakan orang tidak berakhlak, padahal ini adalah propaganda orang-orang yang sesat, akidahnya tidak punya hujah untuk menyebutkan kebenaran akidahnya, namun cari jalan lain untuk menjatuhkan yang membantahnya dengan istilah tidak berakhlak mulia atau dengan istilah anak ataupun murid yang durhaka. Itu pun untuk orang lain. Tapi kalau untuk golongannya tidak ada istilah itu. Nah, ini sekali lagi orang lain dikatakan tingkat syariat, dirinya dikatakan tingkat apa? Alias sesat. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita baca riwayat-riwayat dari Imam Asy-Syafi'i tentang masalah al-akhlaqul karimah. An Yunus ibni Abdil A'la rahimahullah qala li Asy-Syafi'i. Dari Yunus bin Abdil A'la beliau berkata, qala li Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, i'lam annahu laisa ila salamati minan nasi sabilun fangdzur ma fihi maslahatuka falzamhu. Kata Imam Syafi'i kepada murid beliau Yunus bin Abdil A'la, ketahuilah bahwasanya tidak ada jalan keselamatan dari manusia, dari celotehan, nyinyiran, dari celaan, caci makian manusia. Maka perhatikan
maka pentingkan apa yang bisa mendatangkan kemaslahatan bagimu, maka pegang eratlah dia. Ini salah satu prinsip dari Imam Asy-Syafi'i yang diajarkan kepada murid beliau dan kepada kita semuanya, agar kita tidak banyak menyibukkan diri dengan celotehan manusia. Yang penting kita tahu kita di atas al-haq, kita di atas dalil qala Allah wa qala Rasul, dan dengan pemahaman para salaf. Ini dalil kita, ini referensi kita. Kita nggak asbun misalnya, maka jangan peduli dengan apa? Celotehan manusia. Meskipun semuanya mengatakan kita sesat, selama sekali lagi kita punya hujjah yang dhahirah, yang terang benderang, maka apa? Yang kita cari hanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam ungkapan yang lain dari Imam Syafi'i yang masyhur, ridha nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia itu impian, cita-cita yang nggak mungkin bisa digapai. Ini mirip dengan ucapan beliau di sini. Nggak mungkin kita bisa selamat dari apa? Nyinyiran, celaan manusia. Sebaik apapun manusia, nggak mungkin selamat dari apa? Celaan manusia. Buktinya Nabi kita Muhammad SAW. Kurang apa beliau? Apakah semua orang ridha kepada beliau? Apakah tidak ada yang mencela beliau? Bukan hanya orang kafir. Kalau orang kafir masih ya, sudahlah, memang itu kekafiran mereka. Bahkan di tengah kaum muslimin yang mengaku kaum muslimin, masih banyak yang mencela apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang menggambarkan kehidupan kecilnya Nabi seperti anak-anak kampung ikut nyuri mangga dan seterusnya. Celaan caci makian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dijaga mulai apa? Semenjak beliau lahir sampai meninggal dunia dari hal tersebut. Namun dia apa? Caci maki seperti itu tanpa merasa salah orang tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan tokoh agama mengatakan Nabi tidak dijamin masuk surga. Ini celaan caci makian kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik yang luar biasa akhlak beliau, gak selamat dari apa? Ucapan manusia. Apalagi selain beliau, apalagi kita. Maka sebuah prinsip yang wajib dipegang erat oleh setiap muslim muslimah, selama dia tahu di atas kebenaran, di atas qala Allah wa qala Rasul wa qala as-salaf, maka kewajibannya tadi kata Imam Syafi'i falzamhu, pegang erat sampai mati. Dan ini yang juga dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Kata beliau, ilzam tariqal huda wala yadruka qillatus salik. Pegang erat jalan kebenaran dan tidak mencelakakan dirimu sedikitnya orang yang berjalan di atas petunjuk kebenaran tersebut. Wa iyyaka wa turqad dalal. Hati-hati dari jalan-jalan kesesatan, wala taghtar bi kathratil halik, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Ingat ya, selalu sabda Rasul SAW, manil tamasa ridallah bisukhtin nas radil anhu wa arda bihin nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah meskipun harus dimurkai oleh manusia, Allah pasti ridha kepadanya dan Allah akan jadikan orang lain ridha kepadanya. Gak mungkin ada yang kontras semuanya, gak mungkin. Ya, Fir'aun saja ada yang apa? Ya, mengikutinya. Orang kafir saja ada yang mengikut, apalagi yang berpegang dengan kebenaran. Gak mungkin semuanya, pasti ada yang pro juga. Ya. Demikian pula sebaliknya kata Rasul, manil tamasa ridhan nas bisukhtillah sakhitallah wa askhata bihin nas. Barang siapa yang mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah murka kepadanya dan Allah buat orang lain juga apa? Murka. Nggak mungkin orang itu pro kepadanya semua. Nggak ada. Pasti ada juga apa? Maka ngapain kita cari ridha manusia? Sedangkan ridha manusia kata Imam Syafi'i tadi
impian, cita-cita yang nggak mungkin bisa pasti ada pro dan kontra. Ya, maka sekali lagi ini prinsip seorang muslimah, jangan ikut arus manusia kalau memang itu jelas-jelas menyelisihi qala Allah wa qala Rasulullah SAW, meskipun mayoritas wa intuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau Nabi Muhammad mengikuti mayoritas manusia, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama lebih dari ini. Jangankan manusia, Allah Al-Khaliq Rabbul Alamin tidak selamat dari celotehan, dari celaan manusia. Contohnya apa? Contohnya siapa yang mencela Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang al-Yahud. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlula. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Mereka juga mengatakan sebagaimana kata Allah, laqad sami Allahu qala alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Allah itu fakir, sedangkan kami, kata orang Yahudi, kaya. Allah Al-Khaliq Rabbul Alamin gak selamat dari caci makian manusia, apalagi kita. Maka sekali lagi prinsip yang wajib dipegang erat, ya, pegang erat kebenaran meskipun banyak yang mencaci maki, jangan pernah mundur ke belakang selama sekali lagi di atas kebenaran, di atas qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Nah, riwayat yang kedua, wa an Yunus ibni Abdil A'la qala, dari Yunus bin Abdil A'la beliau berkata, qala sami'tu Syafi'iyya rahimallahu yaqul siyasatun nasi asyaddu min siyasatid dawabi. Dari Yunus bin Abdil A'la beliau berkata, aku mendengar Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, mengatur manusia lebih susah dari mengatur hewan. Ada yang pernah melihara mungkin burung, ayam, embek, ya, sapi, paham? Ya. Kalau sapi, ya, kambing, mereka ya secara umum nggak ada istilahnya apa? Kemunafikan. Tapi kalau manusia ada yang apa? Ya, kelihatannya baik, kelihatannya nurut, tapi apa? Tersembunyi di balik hatinya makar jahat. Ini susah diatur, susah diketahui terkadang apa? Hatinya. Apa yang tampakkan beda dengan yang ada dalam hatinya. Makanya muncul serigala berbulu. Itu bukan serigala betulan. Kalau serigala betulan tidak ada yang berbulu apa? Paham ya? Tapi kalau manusia ada yang wataknya apa? Ya, serigala namun casingnya casing paham ya? Itu diantara wallahu alam makna siyasatun nas asyad min siyasati ad-dawab. Ya, mengatur manusia itu lebih susah daripada mengatur ad-dawab, binatang atau hewan ternak. Ya, dan ini sudah insyaallah yang dipahami, dirasakan sendiri oleh para pengembala. Ya. Taib yang ketiga, wa anir Rabi bin Sulaiman al-Muradi qala, dari Ar-Rabi bin Sulaiman al-Muradi beliau berkata, sami'tu Syafi'iyya yaqul al-mira fid din yukassil qalba wa yurithu ad-dhaghaina. Kata Imam Asy-Syafi'i, berdebat kusir dalam urusan agama mengeraskan hati dan menyebabkan permusuhan. Alhamdulillah, ucapan ini sudah kita pernah bahas. Ya wallahu alam, ini sebetulnya lebih ke arah akidah, dan memang masalah akidah dan sudah kita lewati. Makanya antum melihat di footnote ketiga itu, isnaduhu hasanun wa qad sabaqa takhrijuhu
fi babi tarki munadrati ahlil ahwa. Dalam bab wajibnya meninggalkan debat kusir dengan ahlil ahwa, ahlil bidah, walhamdulillah rabbil alamin. Halaman berapa itu? Ada yang nemu? 67. Baik, ahsan tabarakallahu fiik. Halaman 67 sudah kita lewati asar ini. Namun tidak apa-apa, kita ulang sekali lagi. Dan sekali lagi ini sebetulnya lebih tepat ya, dikhususkan hanya pada bab al-aqidah. Karena memang salah satu akidah Ahlussunnah meninggalkan debat kusir dengan ahlil ahwa, ahlil bid'ah. Seperti yang juga diucapkan oleh Imam Ahmad di awal kitab Ushulus Sunnah. Beliau mengatakan wa tarkul jidal wal mira wal khusumat ma ashabil ahwa. Kata Imam Ahmad rahimahullah, termasuk Ushulus Sunnah meninggalkan debat kusir dengan ahli al-ahwa. Sekedar murajaah. Yang pertama, apa alasan wajib meninggalkan debat kusir dengan ahli bid'ah? Nah, apa alasannya? Kenapa? Baik, itu mungkin alasan-alasan berikutnya. Yang paling utama, yang termasuk juga prinsip Ahlussunnah. Baik, itu berikutnya juga. Baik, sama kurang lebih. Wallahu alam, sebagaimana kata para ulama, karena hukum asal bermuamalah dengan ahli bid'ah itu hajruhum. Itu asal hukum bermuamalah dengan ahli bid'ah yang sesat menyesatkan, itu menjauh dari mereka, memboikot mereka, tidak ngajak ngomong ngobrol dengan mereka. Karena itu hukum asalnya. Illa limaslahatin, kecuali kalau ada apa? Kemaslahatan. Paham ya? Adapun tadi betul, nggak salah. Cuma itu alasan-alasan berikutnya. Kenapa kok tidak berdebat atau nggak boleh berdebat dengan bid'ah? Tadi yang paling utama karena memang hukum asalnya mereka itu wajib diboikot, dijauhi, tidak boleh diajak bicara, bahkan menjawab salam mereka tidak dibolehkan. Itu hukum asalnya. Illa kecuali kalau ada apa? Kemaslahatan. Seperti yang sudah sering kita contohkan secara gambaran simpelnya, antum tinggal di sebuah kampung, Pak RT-nya ahli bid'ah, penyesat umat. Kalau antum nggak ngajak ngomong dengan Pak RT, nggak dapat apa? Yang jomblo nggak dapat surat. Itu salah satu contohnya. Intinya itu bahwasanya ahli bid'ah wajib dijauhi, tidak boleh didekati, apalagi diajak ngobrol, apalagi debat. Illa limaslah, kecuali kalau ada apa? Kemaslahatan yang sudah kita sampaikan. Ini pun ada syaratnya. Yang debat ulama seperti Imam Ahmad berdebat dengan tokoh kelompok Jahmiyah Ahmad bin Abi Du'ad di bawah perintah pemimpin kaum muslimin. Imam Syafi'i berdebat dengan Hafs al-Farad. Ya, beliau adalah ahlinya, tidak ada masalah, dan beliau melihat ada kemaslahatan di situ. Adapun orang jahil atau yang setengah matang lah istilahnya, maka apa? Lebih baik menjauh dari debat dengan ahli al-bid'ah. Paham ya? Apalagi juga kata para ulama, asyubah khotofa wal qulubu dha'ifah. Syubhat, kerancuan itu cepat menarik, sedangkan hati itu lemah. Dan para ulama mewanti-wanti, hati-hati kalau debat kusir di hadapan umum, apalagi di televisi misalnya. Banyak orang awam yang melihat. Kadang kita karena sudah terbiasa dengan bahasa ilmiah, qala Allah wa qala Rasul qala sahabat. Orang awam, mereka terkadang dan kebanyakan mereka lebih tertarik dengan bahasa-bahasa perasaan alias baperan. Paham ya? Masa ini kok nggak boleh? Padahal ini kan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ini kan akhafud dhararain dan sebagainya. Kadang seperti itu bahasa-bahasa yang menjadikan orang lebih tertarik dengan bahasa tadi yang betul-betul sesuai dengan perasaan orang umum. Beda dengan bahasa
as-salafin qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah misalnya. Maka wajib untuk berhati-hati. Makanya dari awal stop debat usir dengan ahli al-bidah. Dan ini bagian daripada usulu as-sunnah. Dan yang lebih dikhawatirkan tadi, terkadang setelah debat karena nggak kuat dengan subhan al-bidah, jangankan orang yang setengah matang, yang awalnya matang jadi apa? Hah? Iya, jadi gosong ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu banyak terjadi juga. Setelah debat berubah pemikiran, berubah akidah, berubah manhajnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini yang wajib untuk kita ingat. Kata Imam Asy-Syafi'i al-mira fid din yuqasi al-qalb wa yurithu ad-daghaina. Poin yang berikutnya, wa anil Arabi bin Sulaiman anna Syafi'iyya rahimahullah qal. Dari Arabi bin Sulaiman bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah berkata, wallahilladzi la ilaha illa huwa law alimtu anna syurbal ma'il barid yang kusu min muru'ati ma syaribtuhu. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, seandainya aku tahu, seandainya ini kata-kata seandainya aku tahu bahwa minum air dingin, air es, enggak es tebu, es campur. Ini seandainya ya, jangan gagal paham. Nanti pulang-pulang mengharamkan kulkas, jangan. Paham? Ini ya, tunggu penjelasannya. Kata beliau, demi Allah yang tidak ada sembahyang hak kecuali Dia, seandainya aku tahu bahwa minum air dingin itu bisa mengurangi muru'ah. Nanti akan kita sampaikan arti muru'ah. Maka aku tidak mau meminum air dingin tersebut. Walau kuntul yauma mimman yakulu syi'ra la rathaitul muru'ata al-muru'ata. Seandainya aku pada hari ini termasuk orang yang bisa mengucapkan, menyenandungkan syair, aku akan menyenandungkan syair duka cita terhadap al-muru'ah. Menunjukkan di zaman Imam Syafi'i, muru'ah itu sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Lalu apa itu al-muru'ah? Banyak definisi para ulama tentang al-muru'ah, namun yang paling wallahu alam dekat kepada pemahaman yang baik insyaallah, al-muru'ah itu apa yang bisa menjadikan manusia itu terpuji ya dalam akhlaknya dan tidak menjadikannya tercelah di kalangan manusia, tentunya yang di atas fitrah salimah. Mungkin dengan contoh akan lebih jelas. Kalau yang sering kita dengar dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, insya Allah dari YouTube itu ucapan beliau tentang masalah, kata beliau, di zaman sekarang orang itu kadang beli sandwich ya, di tangan kanan dia pegang sandwich, tangan kirinya apa? Pegang minuman. Paham ya? Kalau kalau itu di sana ya mungkin. Kalau di sini mungkin tangan uti-uti, kiri es degan atau es tebu atau es legen ya. Nah, di tengah jalan dia makan, ya. Makan, masya Allah enaknya. Kemudian apa? Minum tangan kiri. Sudah habis dibuang tengah jalan, ditendang kata Syekh, dan yang nendang juga orang yang sudah sebe yang tua. Paham ya? Apalagi yang jenggotan pakai jubah, antum bisa bayangkan apa arti murah kalau seperti itu anehnya. Apa namanya? Ya kalau secara globalnya yang mengurangi apa? Kewibawaan. Ya, antum bisa bayangkan orang yang pakai jubah misalnya, pakai kopiah, jenggotan, dia apa? Gak isbal, makan uti-uti dengan tangan kanan, es tebu dengan apa? Es legen dengan tangan kiri, jambil jalan. Di tengah apa? Di tengah jalan. Orang bilang apa? Ini gak ada wali. Baik, itu arti al-muru'ah. Sesuatu yang apa?
Al-muru'ah yang bisa untuk manusia menjadi terpuji kalau dia menjaga muru'ahnya, kewibawaannya, dan kalau dia menyimpang dari hal itu bisa menjadi apa? Caci makian manusia, meskipun dalam satu hal tidak haram misalnya, namun apa? Itu di luar kebiasaan manusia yang baik. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada azan. Kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan masalah al-muru'ah. Anak ulangi, al-muru'ah kata sebagian ulama definisinya sesuatu yang menjadikan orang itu terpuji akhlaknya dan kalau ditinggalkan menjadi tercela. Meskipun mungkin secara asal itu tidak haram. Misalnya antum bisa bayangkan ustadz pakai surban, pakai kopiah, kemudian kalau istilah orang Surabaya ngecul doro, tahu? Dia punya, tapi apa? Antum bisa bayangkan, paham? Kalau sedang memelihara, ya sudahlah, itu sesuatu yang tidak ada dipermasalahkan. Namun apa? Pakai sepeda motor, bawa kotak yang gitu kan? Paham ya? Nggak main judi dia, paham? Namun ini sekali lagi yang terkadang mengurangi apa? Kewibawaannya. Ini di zaman Imam Syafi'i kewibawaan itu apa? Terutama bagi thalibul ilmi, karena ukurannya tentunya beda antara kebiasaan orang awam dengan kebiasaan ataupun ciri khas thalibul ilmi, ciri khas orang ahlu ilmi. Paham? Entah dari tindak tanduknya, dari sisi berpenampilannya dengan orang-orang apa? Awam tersebut. Contoh juga yang dikatakan Imam Ibnu Qudamah, kata beliau, la tuqbal syahadatu tufaili. Di antara orang yang tidak diterima persaksiannya at-tufaili, yaitu orang yang masuk ke walimah tanpa diundang. Nah mumpung nggak masak, ada apa? Nggak ada panitia yang mengawasi, masuk saja. Ini juga termasuk kata para ulama min khawarimil muru'ah, yang merusak apa? Muru'ah. Apalagi jelas itu kata sebagian ulama memakan sesuatu yang diharamkan karena bukan apa? Haknya. Maka ini beberapa contoh, maka kiaskan dengan hal semisalnya. Wallahu ta'ala alam. Bahkan tadi kata Imam Syafi'i, seandainya aku tahu minum air dingin mungkin di zaman beliau, ini seandainya mungkin di masyarakat memang terbiasa dari awal mereka muncul di permukaan bumi, minum air dingin itu termasuk hal yang tercela misalnya, maka kata beliau aku tidak akan mau meminumnya. Dan seandainya kata beliau aku pada hari ini bisa menyandungkan syair risa, risa itu syair untuk berduka cita, seperti orang meninggal syairnya namakan risa, maka aku akan menyenandungkan syair duka cita tentang matinya al-muru'ah. Ini di zaman beliau masih abad kedua Hijriah. Gimana di abad kita ini? Apalagi yang suka ngonten, semua dikonteni. Nggak tahu yang muru'ah atau nggak muru'ah, yang penting dapat apa? Follower. Na'udzubillahi min dzalik. Poin yang berikutnya, wa anil Muzani anna Syafi'iyya amla alaih, dari Imam Al-Muzani bahwasanya Imam Syafi'i pernah mendikte beliau 2 bait syair, wa aktsir minal ikhwani mastata'ta, perbanyaklah untuk mendapatkan saudara-saudara tentunya yang baik, yang soleh, semampumu. Innahum butunun ida istanjattahum wa dhuhuru, karena mereka adalah orang-orang yang akan bisa membantumu jika engkau butuh bantuan mereka. Kemudian kata beliau lagi, walaisa kathiran alfu khillin liaqilin, 1000 teman itu tidak banyak bagi orang yang berakal.
Wa inna aduwan wahidan lakatsir. Dan sesungguhnya satu musuh itu sangat amat banyak. Ini insyaallah peribahasa yang sangat masyhur. Cuma di sini perlu diberikan catatan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk memerintahkan kita untuk selektif, nggak asal cari teman sahabat, tidak banyak-banyakan teman, namun harus selektif. Kalau banyak baik itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya kebaikan dan kebaikan. Tapi kalau banyak namun justru merusak, terutama merusak akidah, lebih baik sedikit teman daripada banyak sedikit yang memberikan kepada kita kebaikan, mengarahkan kepada kebaikan, itu lebih baik daripada banyak namun merusak, menyesatkan. Namun sekali lagi Imam Syafi'i di sini mengatakan perbanyak teman saudara yang tentunya sesuai dengan arahan Rasulullah SAW. Kata Rasul, almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya seseorang tergantung agama teman karib sahabat dekatnya. Maka perhatikanlah salah seorang di antara kalian siapa teman sahabat karibnya tersebut. Ini yang paling utama. Sekali lagi kalau kita gabungkan dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i, perbanyak teman yang baik. Gak sembarang teman. Teman yang banyak namun sesat akidahnya, manhajnya, rusak akhlaknya, maka sekali lagi lebih baik sedikit namun baik akidahnya, baik manhajnya. Kemudian kata beliau, walaisa katsiran, tidaklah banyak 1000 teman bagi orang yang berakal. Ini sama dengan tadi kriterianya, kalau di atas al-haq, perbanyak sebanyak-banyaknya. Namun kalau itu teman yang jelek, teman yang sesat menyesatkan, maka ini yang sangat amat berbahaya, meskipun hanya satu saja lebih baik ditinggalkan. Ini sekali lagi, kalau banyak di atas kebaikan dan kebenaran itu nurun ala nur. Namun yang paling utama tadi kata Rasul, yang betul-betul baik akidahnya, manhajnya, ibadahnya, dan juga akhlaknya. Maka jangan kita ini dalam segala hal, jangan memprioritaskan kuantitas tanpa memperhatikan kualitas. Sebagaimana kata Rasul, umat Islam di akhir zaman, kata Rasul, katsir bal antum yawmin katsir, bahkan kalian itu banyak, walakinnakum ghusa ka ghusaisih, namun kayak seperti buih yang diombang-ambingkan oleh air. Apalah artinya banyak namun seperti buih. Kita maunya yang banyak berkualitas. Namun kalaupun tidak bisa banyak, yang penting kualitasnya. Ini dalam semua hal, terutama dalam masalah dakwah. Pentingkan kualitas dalam dakwah, yaitu mengikuti dakwah Rasul, dakwah para salaf, mendahulukan tauhid meskipun sedikit yang mengikuti. Kalau banyak follower, banyak pengikut, banyak yang mendukung, namun dakwanya yang penting abang senang, naudzubillah min dzalik, yaitu tadi mencari ridha manusia dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah murka kalau orang itu menyimpang dari metode dakwanya Rasul meskipun banyak pengikutnya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kemudian juga yang perlu ditekankan dalam pembahasan ini, jangan mencari musuh. Sekali lagi, kadang orang gagal paham. Contoh tadi, kita membantah penyimpangan. Kita nggak mencari musuh. Kita menyampaikan kebenaran. Kita melaksanakan perintah Allah, amar ma'ruf nahi munkar, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Kadang kalau kita membantah kesesatan, dikatakan kita cari musuh, memecah belah umat. Loh, yang mencaci maki pemimpin nggak cari musuh.
Nggak membahayakan, nggak bahaya tak? Paham ya? Namun itu sekali lagi, kalau untuk kita haram, untuk mereka ya halal bil halal ya. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.